Saya Perdana Oktaviani dengan NIM 122305052 akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada bagian bab 1, pendahuluan, dijelaskan hukum merupakan sesuatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Pada bagian bab 2 menjelaskan hukum dalam tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum yang merupakan norma dan sanksi-sanksi, dan tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu atau disebut hukum positif. Hukum positif adalah asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini dan berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengendalian dalam negara Indonesia. Hukum positif terdiri dari ius constitutum atau ius positum yang ditetapkan oleh penguasa atau pembuat hukum yang berwenang dan berlakunya sekarang di wilayah tertentu. Sementara hukum positif ius constituendum yaitu hukum yang masih dicita-citakan atau ide dan berlaku pada waktu yang akan datang. Terdapat sumber hukum yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu menentukan isi peraturan kaidah yang mengikat setiap orang, sementara sumber hukum formal yaitu menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Dan pengertian dari pengantar hukum Indonesia adalah pengantar untuk mempelajari bidang-bidang atau aturan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Dan terdapat tujuan mempelajari PHI atau Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama, untuk mengetahui peraturan hukum, yang kedua untuk mengetahui perbuatan hukum, dan yang ketiga untuk mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajiban, dan yang keempat mengetahui sanksi yang diderita seseorang bila melanggar hukum. Fungsi utama PHI yang pertama adalah sebagai mata kuliah dasar, yang kedua sebagai ilmu yang menjabarkan dan menanamkan dasar hukum di Indonesia, dan yang ketiga untuk mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum. Dan di dalam Pengantar Hukum Indonesia terdapat konsep survei udara, yaitu PHI menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu mempelajari PHI, kita dapat memperoleh suatu overview atau suatu penglihatan umum yang lengkap. Terdapat perbedaan dan persamaan PIH dan PHI. Perbedaan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia yang pertama adalah dilihat dari istilahnya. PIH mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. PHI mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, dilihat dari objeknya. PIH dalam buku Perihal Kaidah Hukum, ilmu hukum sebagai kaidah hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, dan ilmu hukum sebagai kenyataan. Dan sementara pada Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Terdapat persamaan PIH dan PHI. Dua-duanya mata kuliah yang mempelajari objeknya sama, yaitu hukum, dan merupakan syarat dari mata kuliah umum. Dan yang ketiga itu membahas sejarah dan perkembangan hukum Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia pada masa VOC 1602-1799, Gubernur Jenderal saat itu yaitu Peter Bot yang diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC atau Van Indies Company daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan yang berlaku diumumkan berlakunya melalui pelakat tahun 1635 dan pada tahun 1642 pelakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statute van Batavia. Dan yang kedua adalah masa pemerintahan Belanda 1800 sampai 1942. Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur daerah jajahan. Hanya raja yang berhak membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku disebut Algemeen Verordening atau peraturan pusat. Peraturan pusat dibuat oleh raja dinamakan Koninklijke atau Besluit Raja. Pengundangan dari Besluit yang dibuat oleh raja melalui publiket yaitu surat selebaran yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal.
dan terdapat peraturan yang dihasilkan pada masa Regelment Besluiten. Yang pertama ada Reglement of the Rechterlijke Organisatie atau RO atau Peraturan Organisasi Pengadilan atau POP. Yang kedua ada Algemene Bepalingen van Wetgeven atau AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan. Yang ketiga ada Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang keempat ada Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang kelima ada Reglement of the Burgerlijk Revolvering atau RV atau Peraturan tentang Acara Perdata. Yang kedua, pada masa Regering Reglement 1855 sampai 1926, pada masa ini terjadi perubahan pada Grondwet yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia dan berbentuk undang-undang atau wet berlaku pada masa IS. Peraturan yang dihasilkan dan Regering Regiment yaitu yang pertama, kekuasaan diantaranya monarki, konstitusi, dan parlementer. Yang kedua, penggolongan pendudukan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asin, dan golongan Bumi Putra. Yang ketiga ada Indiestaatgerling 1926 sampai 1942, dibentuk sebuah Volksraad atau wakil rakyat atau bisa disebut DPR. Bangsa Indonesia diberi hak untuk membuat undang-undang. Pada pasal 131 IS mengatur bahwa hukum yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum Barat. Berdasarkan masa konkordasi, bagi golongan Bumi Putra adalah agama dan kebiasaan. Tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan pada masa RR 1855 dan diubah dan diganti menjadi Indiestaatgerling IS mulai 1 Januari 1956. Dan terdapat juga politik hukum yang dimana kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan berlaku dalam suatu negara. Terdapat bentuk hukum yang dilaksanakan. Yang pertama ada tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang diikut sertakan dalam suatu undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Dan di dalam hukum tertulis terdapat kodifikasi dan tidak dikodifikasi, dan juga ada hukum tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan hukum kebiasaan. Dan terdapat corak hukum. Yang pertama ada unifikasi, yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Contohnya undang-undang perkawinan. Dan yang kedua ada dualistis, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda dalam satuan kelompok sosial atau suatu negara. Contohnya UU Agraria pasal 131 IS dan 163 IS. Yang ketiga ada pluralistis, yaitu berlakunya macam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara. Contohnya hukum waris. Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara atau Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan sedang dan berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Proses pelaksanaan politik hukum nasional di Indonesia yaitu dirumuskan dalam UUD 1945, pasal IJ aturan peralihan masa Orde Lama dirumuskan dalam Manifesto Politik Orde Lama sebagai GBHN pada waktu itu, masa Orde Baru dalam ketetapan MPR tentang GBHN masa reformasi ditemukan dalam Program Pembangunan Nasional berpropenas ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 JO nomor 25 tahun 2000. Politik hukum nasional Indonesia yang berlaku saat ini dapat dilihat dalam UU nomor 25 tahun 2004 yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa penjabaran ini tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam pembukaan UUD 1945 dan dituangkan dalam bentuk RPJP. Yang kelima ada yang keempat ada sumber hukum positif, yaitu tata urut perundang-undangan ditegaskan bahwa bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau supremasi law harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat membuat perlengkapan negara Pancasila sebagai kaidah dasar Grundorong tercantum di dalamnya bentuk UUD 1945 berupa konstitusi tertulis.
Yang kedua adalah ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah perundang-undangan atau Perpro yang mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam berbentuk undang-undang, dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah. Yang keempat, ada peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya, tidak boleh tambah tinggi atau bertolak belakang peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Dan yang kelima, ada keputusan Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan yang keenam, ada peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri Instruksi dan Menteri dan lain-lainnya. Dan terdapat dalam bab ini teori Stuyvesant atau teori Hans Kelsen, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar atau grandeur norm. Contoh norma paling dasar abstrak adalah Pancasila. Dengan demikian, Stuyvesant teori dapat dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar untuk berbagai undang-undang. Dan pada bab 5 menjelaskan tentang pengenalan hukum perdata. Hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, kita dapat menggolongkan hukum perdata dalam hukum privat, dan karena ia hukum privat, maka lahirnya, berlangsungnya, berakhirnya, dan pula cara-cara mempertahankan hubungan-hubungan hukum ini, maka pada dasarnya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Terdapat sejarah terbentuknya kitab-kitab undang hukum perdata. Yang pertama ada dari Romawi. Menurut Kaisar Justianus, tertuang dalam Corpus Iuris Civilis pada pertengahan abad keempat Masehi. Pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Justiani berisi kumpulan undang-undang atau leges lex yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi yang dianggap sebagai kumpulan segala macam undang-undang. Yang kedua ada dari Prancis. Kode Napoleon adalah kode sivil. Dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan dari pengarang-pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Dan yang terakhir datang dari Belanda. Hukum perdata Belanda baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan Burgerlijk Wetboek KUH Sipil dan Wetboek van Koophandel KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordasi kodifikasi hukum perdata, Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 bulan 4 1847 saat Blad nomor 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia. Asas-asas dalam hukum perdata yang pertama adalah melindungi hak asasi manusia pada pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Yang kedua, setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili pada pasal 5 KUHS. Dan yang ketiga, pelindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada pasal 133 KUHS. Hal-hal yang diatur oleh KUH Perdata adalah pada buku ke-1 perihal orang lain, antara lain mengatur subjek hukum atau hukum orang, perkawinan dan hak suami, istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan, catatan sipil, domisili, dan lain-lain. Dan pada buku kedua perihal benda, antara lain mengatur bezit, eligendom, obstal, epreh, hipotik, gadai, dan lain-lain. Dan pada buku ketiga, perihal perikatan, antara lain mengatur istilah perikatan pada umumnya, timbulnya perikatan, perjanjian-perjanjian tertentu, perjanjian perburuhan, badan usaha, perbuatan melanggar hukum, dan lain-lain. Pada buku keempat, perihal pembuktian dan lewat waktu, antara lain mengatur macam-macam alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bab ke-6 yaitu pengenalan hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditangani oleh masyarakat yang bersangkutan.
Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis, karena peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam hukum rumah adat dikenal juga masyarakat hukum, berarti yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum atau peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh dan dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Terdapat bentuk hukum adat. Yang pertama ada tertulis, yakni yang sudah mengenal tulisan, misalnya peranatan-peranatan di daerah Swapraja dan Subak Bali. Yang kedua tidak tertulis, tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf, dan dapat diketahui keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, misalnya Maro, Kawinari, Harta Gono Gini. Dan sifat hukum adat yang pertama ada majis religius, yaitu alam pikiran masyarakat dipengaruhi oleh alam gaib atau dilandasi oleh agama dan kepercayaannya. Yang kedua ada komunal atau kemasyarakatan, yang ketiga ada konkret atau terang dan nyata, yang keempat ada partisipal kosmik, terdapat ikatan yang kuat satu sama lain, dan yang kelima adalah tunai diiringi dengan bayar suatu perbuatan atau ucapan atau simbol. Perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Asalnya, hukum adat adalah berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-temurun, sedangkan hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang disampaikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Dan terdapat dasar hukum berlakunya hukum adat. Dasar hukum berlakunya hukum adat, yang pertama ada pasal 11 AB, yang kedua pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1851, pasal 31 IS ayat 2 sub B menyatakan sebagai berikut. Golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Dan yang ketiga ada pasal 104 ayat 1 UUD 1950 yang menyatakan sebagai berikut. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukum masyarakat menyebut aturan-aturan UU aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Yang keempat adalah pasal 2 AP UUD 1945. Yang kelima adalah UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dan pada bab 7 membahas pengenalan hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Atau hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang melakukan perniagaan. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1947, S1847 sampai 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1984. KUHD itu hanya turunan belaka dari Wetboek van Koophandel Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi. Pada pasal 131 IS, Wetboek van Koophandel berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1942 di Limburg. Selanjutnya, Wetboek van Koophandel Belanda itu juga meneladan dari Code du Commerce Prancis 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang mengatur dalam Code du Commerce Prancis itu diambil oleh Wetboek van Koophandel. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai pengadilan khusus. Dan terdapat sistematika KUH dagang. KUH dagang atau Kitab Undang Hukum Dagang yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1948 terbagi atas 2 kitab dan 23 kitab. 1 tentang dagang umumnya terdiri dari 10 bab dan kitab 2 tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dari pelayaran terdiri dari 13 bab. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang diambil khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain, hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Untuk itu berlangsung asas lex specialis dan lex generalis, yang artinya ketentuan hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUH Perdata dan dapat juga dipergunakan yang diatur dalam KUH Dagang sepanjang
Hukum dagang tidak mengaturnya secara khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, berlaku ada lex spesialis darurat generalis atau hukum khusus menghapus hukum umum. Dan terdapat sumber-sumber hukum dagang. Yang pertama ada hukum tertulis yang dikodifikasikan, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel Indonesia atau WVK. Yang kedua ada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS atau Burgerlijk Wetboek atau BW. Dan yang bagian dua ada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan menurut CST Council. Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bab 8. Pengenalan hukum Islam. Hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila UUD 1945 yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Hal dimaksud merupakan pancaran dalam norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan ketentuan hukum Islam dan secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Aku ahkam al-kamsah bisa disebut hukum taklifi yang dipandang oleh hukum yang mencakup melakukan perbuatan hukum dalam bentuk hak, wajib, dan larangan. Yang pertama ada wajib, yaitu perintah yang harus dikerjakan dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sunat, dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah haram, larangan keras, jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Dan yang keempat adalah makruh, jika dikerjakan tidak apa-apa, atau sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Dan yang terakhir adalah mubah atau halal atau jaiz, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dikerjakan tak ada pahala atau tidak dosa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.